Kalau Betul. Tuhan baik, kenapa nggak begini? Kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa nggak buka jalan dan sebagainya ya? Kita sudah berdoa, sudah berharap, sudah mengandalkan Tuhan gitu kan. Tapi bad things happen. Aku berdoa, Tuhan aku juga mau ngalamin kayak gitu. Mana Tuhan? Mana gitu ya. Mencurahkan kejujuran hati itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat-sangat baik sih. Sangat-sangat Tuhan inginkan daripada kita malah sok-sok kuat tapi menjauh dari Tuhan. Ketika kita berdamai adalah kita tahu masalah itu tetap ada, tapi bagaimana kita melihat greater good di atas itu ya. Kayak kalau menyerah ya udah kita putus asa dan nggak mau tahu jawaban selanjutnya dari Tuhan gitu. Tapi kalau berdamai, oke Tuhan aku nggak ngerti hari ini, aku nggak tahu nih ini gimana, aku nggak tahu masa depanku, tapi aku mau percaya dan aku mau belajar beriman ada greater good yang Tuhan akan siapin gitu ya. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, ketemu lagi di podcast kamu, podcast kaum muda. Seneng banget nih bisa bertemu teman-teman Sobat Muda lagi. Dan kali ini kita mau bahas tema yang pastinya tetap relate sama anak muda, yaitu tema tentang ekspektasi. Nah, kita semua nih pasti punya ekspektasi nih, entah dari kecil, sekarang ataupun ekspektasi mengenai diri sendiri, orang lain, Tuhan dan lain-lain. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam tentang tema ini, di depan saya ada seorang hamba Tuhan dari Gereja Kristus Ketapang. Ayo, boleh say hi dulu ya Kak? Halo semuanya, halo Sobat Muda. Ini aku manggil Kak atau nama aja enaknya ya? Panggil nama aja. Biar lebih enak ya akrab. ngobrol ya. Iya, Oke. Silakan Paula, silakan memperkenalkan diri. Halo Sobat Muda, saya Paula Kristianti Mulyatan. Sekarang saya melayani di Gereja Kristus Ketapang. Udah kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun 7 tahun lah ya. Karena dari praktek 1 tahun di gereja itu, dan bersyukur Tuhan masih percayakan pelayanan di Gereja Kristus Ketapang. Memang kalau secara spesifik di remaja ya, tapi namanya gereja kita pasti all around, kita muter aja di semuanya yang Tuhan percayakan. Kita juga ada sekolah juga, jadi kita ada khotbah-khotbah juga di sekolahnya Ketapang. Jadi ya itu kurang lebih pelayanan yang saya jalani. Berarti sangat dekat ya Kak. Kenapa Kak lagi ya? Aduh, Sobat Muda nih saya jadi bingung. Mukanya tua Kak. ya. Enggak. Terbiasa ngomong Kak. Iya. Paula aja ya, Paula. Iya, Tolong ingetin saya Sobat Muda Iya. untuk manggil nama karena kita seumuran ya. Siap. Masih Gen Z. Masih Gen Z. Oke Paula. Angkat terakhir. Angkatan terakhir. Apa tadi dekat dengan kehidupan remaja? Berarti mungkin sering gak sih dengar remaja ataupun pemuda menceritakan ekspektasi, cita-cita, keinginannya ke Paula? Oh pasti ya. Sering banget apalagi kalau mereka yang masih dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah itu kan punya ekspektasi ya. Sedang mau masuk PTN tertentu, Ya. ikut SBMPTN lah gitu ya, SIMAK lah dan sebagainya. Itu tuh wah kalau dengerin cerita-cerita mereka tuh kayak ayo kita dukung doa. Tapi kadang doa juga gak berhasil juga. Wah itu kan sesuatu yang kita perlu. Oke Tuhan mungkin punya cara tertentu atau apa gitu ya. Ya, itu pasti ekspektasi. Ini sebelum lebih dalam ya. Betul. Sebelum lebih dalam nanti kita cerita pengalaman-pengalaman. Coba boleh jelasin gak Paula? Apa sih sebenarnya ekspektasi itu? Oke, menarik nih ya. Jadi kalau aku pikir ekspektasi itu kan berarti sesuatu yang harapan ya, sebuah bayangan kita di masa depan. Kita tuh ingin sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang mungkin yang kita harapkan, idam-idamkan kayak gitu ya. Tapi kalau aku pikir-pikir lebih dalam gitu ya, kenapa manusia tuh selalu punya ekspektasi gitu ya. Tapi ketika aku pikir lebih dalam, ternyata ya manusia itu memang diciptakan untuk berekspektasi loh. Karena kita tuh punya harapan di masa depan. Kayak secara spiritual gitu ya, kita tuh punya harapan akan ada hidup yang lebih baik dari sekarang ini. Kita berharap ada hidup yang tidak ada sakit penyakit. Kita berharap hidup yang tidak ada tangisan gitu. Nah itu adalah pengharapan kita akan langit dan bumi yang baru gitu kan. Berarti kan kita sebenarnya memang punya harapan itu gitu. Tapi masalahnya adalah sekarang di mana kita meletakkan ekspektasi itu gitu kan, dan bagaimana kita meresponi ketika ekspektasi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita ya, keinginan kita sih. Nah itu tuh di mana kita meletakkan ekspektasi itu ya. Tapi kenapa ekspektasi ini tuh cenderung kita taruh tinggi? Kayak tadi di awal disebut ya, ekspektasinya mau masuk
universitas negeri, kenapa nggak berangkat dari hal-hal kecil ya? Umumnya orang-orang mengadarkan ekspektasinya seperti itu. Oke. Nah itu memang sesuatu yang pasti lumrah lah ya, karena kita mengharapkan sesuatu yang terbaik yang kita ingini gitu kan. Misalnya ya terbaik adalah aku masuk UI gitu, itu kan wah PTN terbaik Favorit gitu ya. misalnya gitu ya. Kita nggak mungkin cuman berharapnya masuk kampus ini gitu ya, itu biasanya kita cuman itu mah harapan biasa gitu ya. Tapi kita biasanya itu mengharapkan yang terbaik buat kita ya, baik itu dalam kuliah, dalam pekerjaan. Misalnya kita berharap dapat gajinya double digit gitu, karena itu yang terbaik menurut pandangan kita. Jadi selalu ditaruh di tempat yang tertinggi karena ya kita berharap yang terbaik buat hidup kita gitu ya. Oke, dari tadi berkali-kali ya Paula disebut berharap yang terbaik menurut pandangan kita. Ya. Kalau misalnya apa yang kita harapkan baik itu ekspektasi yang kita idam-idamkan tidak terwujud nih, itu gimana tuh rasanya? Ya, kayaknya sobat muda nih pasti Sobat bisa muda. jawab sendiri sih ya. Bagaimana rasanya ketika itu tidak terwujud gitu ya. Pasti ada perasaan sedih, kecewa, atau bahkan merasa gagal ya. Merasa gagal, merasa tertolak, merasa bodoh mungkin gitu ya, merasa ya nih gue memang gak bisa ya, atau memang hidupku udah begini aja gitu ya. Atau bahkan secara spiritual ya kita bisa mempertanyakan kasih Tuhan ya. Kalau Tuhan baik, kenapa gak begini? Kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa gak buka jalan dan sebagainya ya. Kita bisa mempertanyakan Tuhan, bisa bahkan mungkin bahkan sampai meninggalkan Tuhan gitu ya, karena merasa Tuhan tuh ya nggak ada gitu ya, karena kita sudah berdoa, sudah berharap, sudah mengandalkan Tuhan gitu kan, tapi bad things happen kepada kita akan berarti nggak ada Tuhan, sorry deh gitu ya. Itu sampai sejauh itu sih ya, memang ya ekspektasi itu membunuh kita. Iya ya. betul. Kalau kita meletakkannya nggak tahu ya di mana Iya, mungkin ya. Kalau betul. misalnya Paula boleh cerita, punya nggak sih pengalaman seperti itu? Waduh, sebenarnya banyak ya. Aku coba untuk ingat-ingat tuh banyak ya. Mungkin kalau waktu aku masih SMA tuh ekspektasinya tuh masih yang SMP SMA tuh aku pikir tuh sering kali tuh aku misalnya, aku kan suka pelajaran olahraga ya di sekolah. Iya. Itu tuh pelajaran yang paling aku idam-idamkan gitu. Karena Sama kita. benar, olahraga tuh udah paling seru gitu ya. Main-main ya di luar. Main-main betul. Nah misalnya Jumat pagi nih aku dapatnya ya, jadwal sekolah kan misalnya cuma seminggu sekali kan. Terus Jumat pagi itu hujan gitu. Wah itu tuh aku tuh bisa sampai kayak, Tuhan tolong Tuhan supaya jangan hujan, aku pengen olahraga kayak gitu kan, aku pengen bisa olahraga gitu, ternyata tetap hujan. Ya udah akhirnya kan sekolah dengan hujan, tapi siangan selesai jam olahraga berhenti hujannya. Wah itu aku sejujur-jujur tuh aku sebel banget gitu sama Tuhan ya. tapi itu kan masalah sederhana sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau seperjalanan hidup ya banyak ya, salah satunya mungkin yang aku inget tuh soal itu jadi momen aku jadi berjumpa sama Tuhan sih ya. Walaupun aku sebenarnya anak hamba Tuhan, tapi ketika aku momen itu aku mengalami Tuhan secara pribadi gitu ya. Waktu itu aku selesai dari SMA, aku kuliah seminari Alkitab gitu ya. Aku masuk seminari Alkitab. Semester pertama berjalan biasa saja, aku merasa kayaknya memang saya pantas jadi hamba Tuhan kayak gitu ya. Ada perasaan layak gitu, kayaknya memang aku orang baik gitu. Nah pas masuk semester 2 aku ada dapat bad news ya dari keluarga, ada sesuatu happens yang itu menurut aku sesuatu yang besar, dan aku bahkan bisa menganggap wah ini jadi aib keluarga gitu ya, karena aku merasa papi mamiku hamba Tuhan, aku dan kokoku juga dari hamba Tuhan. Terus wah ini tuh mempermalukan keluarga sekali gitu ya, dan di situ aku mulai mempertanyakan Tuhan gitu ya. Aku mulai bertanya, Tuhan kalau Tuhan baik, Tuhan kok nggak bisa jaga keluargaku sih? Tuhan kalau Tuhan sayang, untuk masalah seperti ini kok Tuhan nggak bisa hindari gitu ya, Tuhan tolak dan sebagainya supaya aku tuh tetap jadi keluarga hamba Tuhan yang baik gitu ya. Tapi itu jadi miris ya ketika aku di sekolah Alkitab, tapi di situ aku mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak gitu. Sampai satu titik tuh aku benar-benar ngerasa waktu saat teduh, waktu chapel mahasiswa ya, ada ibadah mahasiswa setiap hari, itu aku gak merasakan Tuhan sama sekali. Kayak benar-benar mana Tuhan, tunjukin Tuhan, gak ada gitu ya. Aku kan sering banget dengar cerita teman-teman gitu ya, dia ngalamin Tuhan memeluk dia lah waktu doa dan sebagainya. Aku doa, Tuhan aku juga mau ngalamin kayak gitu, mana Tuhan, mana gitu ya. Dan benar-benar gak ada sepanjang itu, dan aku merasa
iya sih emang Tuhan nggak ada gitu ya. Tapi itu kan kayak dilematis ya. Aku Iya. mau jadi hamba Tuhan di sekolah kitab, tapi aku mempertanyakan Tuhan ada atau enggak gitu kan. Tapi satu saat ketika ya di kampus aku itu ada ini ya patung Petrus yang tenggelam, terus ada Tuhan Yesus mau nangkep Petrus gitu ya. Nah patung itu tuh ada jarak kayak gitu ya antara Petrus sama Tuhan Yesus gitu. Nah terus ketika aku lewat patung itu pas malam-malam gitu ya, kita mau kontemplasi, ada jadwal kontemplasi gitu ya. Pas aku lewat, kenapa ya kok patungnya nggak dibikin tangannya pegangan Langsung kayak gitu. bersentuhan. Wah itu kan jauh, kalau itu kan bisa aku foto buat ilustrasi khotbah ya, tangan Tuhan memegang kita walaupun kita terjatuh gitu Iya, kan. iya. Itu kayak powerful gitu kan. Tapi kenapa dibikinnya ada jaraknya gitu? Ini kan kayak kurang powerful ini kalau buat ilustrasi khotbah gitu kan. Nah terus ada temanku lewat, aku tanya, kenapa ya? Kok patungnya begini? Iya ya kenapa ya? Terus ada dosen juga lewat, coba tanya Pak dosen gitu ya. Pak ini kenapa dibikinnya begini? Iya ya kenapa ya? Jadi dosennya pun juga nggak tahu ini patung Dosennya nggak kenapa. tahu jawabannya Iya, juga. nggak tahu jawabannya gitu. So akhirnya ya itu hari itu berlalu, aku Ya. juga kontemplasi juga gak ada Tuhan sama sekali. Itu saat itu masih ngerasa Sama kayak sekali. di mana Tuhan masih ya. Nggak ada, aku kontemplasi juga udah diem doang. Itu Habis selesai nggak ada juga tuh. itu berapa lama seperti itu, Paula? Wah itu kayaknya bisa ada sebulan 2 bulan tuh ya aku mengalami pergumulan merasa nggak ada Tuhan itu ya di seminari Alkitab itu ya. Sampai satu saat ketika ya chapel mahasiswa kan rutin ya tiap Ya. hari memang ya. Dan biasa aku duduk dengan tidak ada ekspektasi gitu kan, udah kayak la cuma tanggung jawab daripada dicariin dan diomelin kan kalau nggak ikut ibadah ya. Melakukan Jadi, rutinitas aja ya. aja gitu ya. Aku juga nggak tahu khotbah tentang apa gitu. Sampai di terakhir dinyanyikan sebuah lagu gitu ya. God is too wise to be mistaken, God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trust his hand, trust his heart. Wah, kata itu when you can't trust his hand, trust his heart. Tuh aku langsung inget patung Petrus itu. Ketika ketika kamu nggak bisa menggenggam, menggapai tangan Tuhan, percaya sama hatinya Tuhan yang sedang mau mengangkat kita itu kan. Wah, di situ aku langsung merasa itu aku. Aku sekarang yang pengen menggapai Tuhan kan. Tuhan tunjukin wujud Tuhan. Tuhan peluk aku, Tuhan ini. Gak ada sama sekali gitu. Tapi percayakah aku sama hatinya Tuhan yang baik itu, yang bijaksana itu, yang penuh kasih itu. Wah di situ di chapel itu aku nangis ya. Aku langsung nangis, aku langsung turun ke toilet ya karena malu ya. Terus aku nangis gitu. Aku masa ya itu aku. Aku yang gak bisa menggapai tangan Tuhan. Aku gak merasakan Tuhan hari ini dengan pergumulan aku. Tapi di situ aku mengalami Tuhan ya, di situ sih. Betul. Itu titik terendah tapi itu jadi titik terbaik aku mengenal Tuhan itu. Aku speechless. Dengar kamu cerita gimana akhirnya menemukan lagi gitu. Thank you udah sharing ini ya Paula. Sama-sama, Pasti Rika. nggak mudah banget sih. Betul. Nggak mudah buat ekspektasi kita menjadi seorang hamba Tuhan, tapi ternyata kenyataannya ada hal yang membuat kita, aduh apa ini ya? Iya. Dan akhirnya datang lagi, bangkit lagi. Betul. Ketemu Tuhan. Nah ini kalau tadi Paula bilang kekecewaan yang berbulan-bulan itu cukup lama juga ya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita kecewa sama Tuhan? Betul. Di waktu momen itu aku merasa ketika aku kecewa aku ada rasa bersalah gitu ya. Ini kayaknya nggak sepantasnya nih aku begini. Tapi aku marah sama Tuhan. Tapi lu nggak boleh lah begini gitu. Ini kan Tuhan pasti baik. Tapi waktu itu aku belum paham gitu ya bahwa ya sebenarnya sebagai manusia ya itu sangat wajar kita kecewa sama Tuhan gitu ya. Kita ya karena kita manusia berdosa ya, kita tuh kadang mengatur Tuhan sebagai hambanya kita gitu ya. Tuhan tuh kayak jin kita gitu ya. Aku mau minta ini Tuhan kabulin gitu, kayak jin kita gitu ya. Nah tapi disitulah aku belajar ketika aku semakin ya belajar Alkitab, aku bersaat teduh, terus aku juga kadang juga berkhotbah gitu ya. Salah satu ayat firman Tuhan yang menjadi sebuah pegangan aku tuh dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dan banyak banget ayat-ayat dalam Mazmur ya, bagaimana pemazmur itu secara jujur ngomong sama Tuhan. Tuhan di mana engkau?
Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan kenapa aku kok dipermainkan dengan musuh-musuhku? Jadi sebenarnya mencurahkan kejujuran hati itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat-sangat baik sih. Sangat-sangat Tuhan inginkan daripada kita malah sok-sok kuat tapi menjauh dari Tuhan. Lebih baik kita menjadi lemah, kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan dan Tuhan nggak apa-apa gitu. Tuhan nggak akan menganggap lemah kamu ya, lemah gitu dong, cengeng gitu. Aku rasa enggak, Tuhan tuh seperti Bapa yang baik yang akan peluk kita dan mungkin walaupun kita tantrum gitu, kita pukul-pukul dia, wah aku marah, Mau sampai kapan nih kayak gini? tapi Tuhan tuh tetap sebagai Bapa, ya aku tahu. Wah itu gambaran itu tuh juga jadi sebuah air segar buat aku ya, ketika aku aku nih lagi tantrum nih sama Tuhan nih, tapi Tuhan tetap peluk, ya oke, nggak apa-apa, aku paham, aku ngerti, aku peduli. Wah, itu sepertinya hal yang sangat melegakan ya. Betul. Walaupun masalahnya mungkin nggak selesai saat itu juga. Tapi kalau misalnya tadi ada kalimat yang mencurahkan isi hati kita, apakah itu sama dengan kita menyerah atau malah berdamai sama keadaan? Wah, menarik. Jadi memang mencurahkan isi hati itu menurut aku tuh perlu banget, ya karena jangan sampai itu menjadi sampah dalam hati ya. Apalagi, tapi memang nih kadang-kala kita yang wanita ini lebih gampang mencurahkan isi hati kita. Kadang ke teman kita gitu ya, kita ngomong aja gitu ya, atau kita sama Tuhan kita nangis gitu ya. Tapi memang aku ketika aku melayani remaja tuh ya, aku sering kali ngomong ke teman-teman cowok gitu ya, gak apa-apa loh untuk nangis, gak apa-apa loh untuk sharing. Kelompok kecil tuh jangan cuma hahaha gitu, karena berapa kali di kelompok kecil aku tuh cowok-cowok tuh cepet banget selesainya, jadi yang cewek-cewek masih lama gitu ya, ini jadi curhatnya lama, udah selesai ya kelompoknya ya. Tapi itu kita mencurahkan isi hati itu sesuatu hal yang baik banget, kita jangan sampai jadi sampah dalam hati gitu ya. Nah tapi ketika kita melihat itu menyerah atau berdamai gitu ya, nah balik lagi ini sebuah mindset juga ya. Kalau menyerah berarti kita putus asa di situ ya, kita merasa kayak ya udahlah, udah jadi quitter gitu ya, kayak udah deh gue menyerah, gue udah nggak mau tahu lagi gitu ya. Atau misalnya dalam cerita aku waktu itu, kalau aku menyerah ya udah aku nggak mau tahu, pokoknya aku harus hidupnya tuh harus baik, kalau enggak ya Tuhan tuh ya aku nggak peduli sama Tuhan. Walaupun sampai hari ini masalah itu nggak selesai gitu ya, masalah itu tetap ada, tapi ketika kita berdamai adalah kita tahu masalah itu tetap ada, tapi bagaimana kita melihat greater good di atas itu ya, bahwa it's okay, kita ada celah, kita ada kegagalan, kita ada ekspektasi yang tak terpenuhi, it's okay. Malah itu mungkin jadi satu momen kita mengenal Tuhan lebih lagi. Nah jadi ini sebuah mindset ya, kalau menyerah ya udah kita putus asa dan nggak mau tahu jawaban selanjutnya dari Tuhan gitu. Tapi kalau berdamai, oke, Tuhan aku nggak ngerti hari ini, aku nggak tahu nih ini gimana, aku nggak tahu masa depanku, tapi aku mau percaya dan aku mau belajar beriman ada greater good yang Tuhan akan siapin gitu ya. Yang menarik ya, langsung dipaparkan dengan jelas banget berdamai itu seperti apa. Kalau Paula sendiri dulu sekali sebelum ingin jadi hamba Tuhan ingin jadi hamba Tuhan, ada nggak sih fase-fase menginginkan sesuatu yang besar gitu sebelum jadi pendeta, tapi akhirnya berdamai sama keadaan itu karena kayaknya bukan di sini di-expect apa yang Tuhan mau gitu. Nah memang kalau aku termasuk yang dari kecil tuh aku udah bercita-cita jadi hamba Tuhan. Jadi pas aku kelas 3 SD tuh aku kena ngeliat papi mami ya, pelayanan dan sebagainya, aku ada jadi kayak menarik ya jadi hamba Tuhan, bisa melayani jemaat dan sebagainya. Memang kalau kita ngisi biodata kan dulu nama Makes Mikes, makanan kesukaan Wafa warna favorit. Ya. Sekarang kayaknya sobat muda mungkin yang ngerti ini berarti masih satu generasi sama yang tahun 2000-an tulis data di file itu ya. Itu file binder banyak banget gitu kan. Nah itu aku udah tulis cita-citaku tuh jadi pendeta gitu, jadi hamba Tuhan. Memang teman-temanku bahkan guru-guru pun udah tahu aku menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan gitu. Sampai suatu kali kelas 12 SMA ya, kelas 3 SMA. Nah itu kan mulai ini ya, teman-teman mulai cari kuliah gitu ya. Terus aku kan masuk IPA juga ya, jadi kayak mulai merasa kayaknya sia-sia juga nih gue jadi hamba Tuhan ya, kalau cuman jadi hamba Tuhan terus aku masuk IPA gitu ya, kayaknya sia-sia juga nih aku ya. Terus satu kali sekolahku juga study tour ke UMN waktu itu. Jadi ke UMN, terus aku masuk
yang ilmu komunikasinya gitu. Ilmu komunikasinya di situ kayak ada, jadi dia kasih tahu ke pemaparan ilmu komunikasi seperti apa. Terus kita ada prakteknya gitu. Prakteknya adalah dibagi 2 tim, terus ada yang pegang kamera kayak gini ya, 1, 2, 3 gitu. Terus aku dapat posisi yang 3 gitu. Terus ada yang jadi switcher dan sebagainya. Pas aku diajarin itu, aku merasa ini keren banget gitu. Ini dunia yang aku suka banget gitu. Jadi aku merasa seru banget gitu, dan itu terkonfirmasi. Jadi bukan cuma aku doang yang merasa seru, terkonfirmasi adalah kan 2 tim ini diadu ya, terus dicari siapa yang lebih bagus menurut si kakak mentornya itu yang dampingin kita. Dari tim sebelah tuh hampir menang semua gitu, dari hostnya dari switchernya semua, tapi kamera 3 aku yang menang dari tim sebelah. Jadi aku masa aku langsung ngambil formulirnya, aku pulang, Kayaknya oke nih, cocok Mami, nih. aku jadi UMN, nggak jadi seminar kita, aku kayaknya UMN aja nih gitu ya. Tapi ketika aku kasih gitu, papi mamiku tuh kayak ada raut kecewa ya, karena dia tahu ini anaknya dari kecil tuh mau jadi hamba Tuhan gitu, tiba-tiba pulang dari UMN mau masuk Ilkom Ganti gitu. nih. Iya. Ganti acuan ya. Ganti switch gitu ya. Terus aku, nah karena aku juga punya ini ya, sindrom anak baik gitu ya, aku masa mamiku kecewa, ya udahlah aku mau nggak mau deh masuk seminari gitu ya. Ya udah aku daftar, kalau keterima ya puji Tuhan, kalau enggak ya kita lanjut lagi gitu kan. Tapi berarti masa-masa itu masa-masa galau dong ya, Paula. Maksudnya aku jadi bertanya-tanya apakah saat itu Paula memenuhi ekspektasi diri sendiri atau malah orang tua sebenarnya. Betul. Itu menarik juga. Memang di situ aku juga, makanya aku merasa apa ya, kan kadang orang kalau masuk jadi hamba Tuhan tuh panggilannya jelas banget ya. Kalau aku merasa panggilanku tuh semakin diperjelas ketika aku di seminari. Wah. Kadang aku pas masuk itu ya somehow aku memenuhi ekspektasi papi mami aku gitu, karena mereka sudah tahu aku dari kecil tuh menjadi hamba Tuhan gitu, tiba mau jadi ilkom gitu kan. Jadi somehow aku memenuhi ekspektasi mereka, dan puji Tuhannya keterima juga kan di seminari kan. Akhirnya aku masuk, tapi disitulah aku merasa Tuhan itu nggak pernah berhutang. Karena dia tahu aku tuh suka sama kamera ya, dan di kampus aku tuh ada pelayanan media media juga, dan di situ aku pegang kamera juga. Jadi di kampusku pun ya aku pelayanannya kamera. Di situ aku merasa ya sih, Tuhan nggak pernah berhutang sih, ketika dia tahu kita minatnya di mana, passion kita di mana, dan kita mau belajar taat gitu ya. Walaupun somehow aku merasa di situ aku masih memenuhi ekspektasi papi mami ya, tapi sepanjang perjalanan aku di seminari aku merasa diteguhkan lagi lagi menjadi hamba Tuhan gitu. Tapi Tuhan kasih yang aku inginkan gitu, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Aku nggak di Ilkom, tapi di saat gitu di seminari, tapi ya itu aku pegang kamera juga, belajar kamera juga, bawa kamera juga gitu pas ada acara atau apa gitu ya. Wah, ini menarik sih. Ekspektasi yang diteguhkan ya, yang akhirnya selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, ini kalau untuk sobat muda, kan sobat muda berbeda-beda ekspektasinya ya, Paula. Paula punya tips gak sih untuk sobat muda biar tahu apakah ekspektasi atau keinginan dan cita-cita mereka tuh seturut dengan atau sejalan dengan kehendak Tuhan? Nah ini memang susah gampang ya memang ya. Beda-beda pengalamannya ya. Iya betul, bisa jadi. Memang kan kadang kita nggak pernah tahu apakah ini sesuatu yang kita inginkan doang atau ini sesuatu yang Tuhan kasih tuh, sampai kita akhirnya melewati itu. Iya betul. Jadi aku banyak banget sih kisah-kisah di mana ya aku pingin gitu tapi nggak tergapai, terus aku marah sama Tuhan, tapi setelah melewatinya baru paham gitu ya, oh iya ya maksud Tuhan tuh begini ya. Jadi memang yang pertama sih, yang pastinya kita tahu ini dari Tuhan atau enggak, ya pertama pastinya harus seturut dengan firman Tuhan ya. Jangan sampai sesuatu yang berlainan dengan maunya Tuhan. Misalnya, aku pengen uang banyak nih, aku judi online lah. Nah, itu udah pasti bukan harapan yang Tuhan inginkan. Itu udah pasti ekspektasi yang bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Karena kita mencari uang dengan cara cepat dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita mencoba untuk mencari kehendak Tuhan tuh ya, yang pertama pastikan itu sesuai firman dulu gitu ya. Kalau satu sesuai firman, dan mungkin ya dalam kondisi aku kan aku pengen kamera gitu ya, tapi nggak sesuai gitu. Itu kan kita nggak ada tuh di firman Tuhan kan. Paula kamu tidak boleh masuk UMN kan, nggak ada kayak gitu ya. Nah itu tuh memang kita harus peka sama pimpinan Tuhan tuh. Memang ini sesuatu, kepekaan ini sesuatu yang nggak bisa diajarin, tapi teman-teman bisa minta sama Tuhan untuk tahu ini tuh kehendak Tuhan atau enggak gitu. Itu tuh sesuatu yang ketika kamu semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak punya waktu bersama dengan Tuhan, kepekaan itu akan dilatih gitu ya. Kayak
sesuatu yang kalau kita semakin dekat sama orang tuh kita semakin tahu isi hatinya gitu, semakin mengerti maksudnya gitu. Walaupun somehow kita masih kecewa, kita masih marah gitu ya ketika kita nggak sesuai, tapi sepanjang perjalanan waktu tuh kita bisa, kalau kita punya kedekatan bersama dengan Tuhan, kita lama-lama bisa paham maksudnya Tuhan gitu. Jadi intinya sebenarnya semakinlah mendekat sama Tuhan, jangan ikutin kata iblis, kamu marah, kamu tinggalkan Tuhan. Nah, itu tuh maunya iblis ya. Ketika kita marah sama Tuhan ya kita pergi gitu ya, kita ngambek sama Tuhan gitu ya. Itu bukan maunya Tuhan. Tapi kalau pemazmur ya, dia mencurahkan isi hati sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan, dia questioning Tuhan gitu. Tapi selalu ditutup mazmurnya dengan membalikan imannya. Tenanglah hai jiwaku, pandanglah kepada Tuhan Allah gunung batuku. Nah ya itu, kita mencurahkan, kita mau apa, tapi balikin lagi, kenali Tuhan itu Tuhan yang memberi yang terbaik buat aku. Tuhan itu pasti kasih yang terbaik buat aku. Tuhan ada Tuhan yang baik. Itu membalikan iman kita lagi sama Tuhan. Itu penting banget sih. Ini ya, sebegitu pentingnya iman ya, Paula. Kalau cara yang sehat, kalau tadi dibilang dibalikan lagi kepada Tuhan, ditenangin lagi. Terus kalau misalnya kita ngerespon kekecewaan itu nggak bisa terlepas begitu aja ya. Betul. Manusiawinya pasti kita tetap ngerasain. Itu cara baiknya ngerespon kekecewaan itu gimana? Ya ada beberapa cara ya. Maksudnya yang pertama pastinya ya seperti tadi curahkan kepada Tuhan. Itu karena dia adalah Bapa yang baik dan peduli sama kita. Dia walaupun kita rasanya mungkin mana Tuhan nggak ada, tapi dia mendengar setiap doa kita dan dia peduli sama hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya kita punya teman-teman, sahabat-sahabat rohani, sahabat-sahabat seperjalanan. Itu yang aku rasa sangat-sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan apalagi di tengah perkotaan ini yang lonely ya. Kita tuh berasa berjuang sendiri gitu ya. Makanya aku secara khusus di gerejaku tuh aku sangat menekankan kelompok kecil gitu ya. Karena aku dari pengalamanku sendiri, aku nggak merasa punya sahabat seperjalanan, karena kan aku anak hamba Tuhan. Terus teman-teman SMA atau SMP aku kan kita bukan yang sekolah Kristen gitu ya, jadi ya Kristennya Kristen-Kristenan, ada yang Buddha, ada yang Islam kayak gitu ya. Jadi aku merasa kalau aku menceritakan kisah keluarga aku tuh aku merasa kayak nanti mereka pandangannya tentang Kristen tuh seperti apa kayak gitu. Jadi aku nggak merasa punya teman ya. Dan misalnya aku karena papi mami aku juga pindah-pindah pelayanan, aku nggak punya temen deket juga di gereja gitu ya, baru deket terus pindah gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ya udah kayak sebatas itu gitu ya. Dan aku baru merasa ada sahabat seperjalanan tuh ketika aku di seminari ya. Di situ aku baru belajar rapuh, aku belajar untuk mengungkapkan, misalnya salah satu yang kisah aku yang berat itu ya, aku ada satu cici gitu, yang cici kamar gitu ya, aku ceritain dengan nangis gitu dan dia mendengarkan. Nah itu tuh kadang adanya kehadiran seseorang yang mensupport kita tuh menjadi sebuah mood booster juga ya buat kita untuk tetap melangkah, dan ada yang ingetin kita ketika kita mulai menyeleweng dari kebenaran firman ya. Mungkin setidaknya dua hal itu ya, kita ngomong sama Tuhan dan kita juga punya sahabat rohani, sahabat seperjalanan yang bisa dipercaya tentunya ya. Jangan sampai jadi bocor akhirnya kita kecewa lagi. Iya, betul. Udah sakit lagi gitu ya. Kita punya sahabat cici mentor atau koko mentor gitu ya, atau hamba Tuhan atau siapa yang kita percaya untuk menyampaikan isi hati kita gitu ya. Iya. Ternyata memang sepenting itu ya, curhat. Betul. Gak cuma ya berdoa meluapkan gitu, tapi memang butuh teman untuk mendengarkan gitu. Apalagi di ibu kota, bukan ibu kota lagi ya, Jakarta ya. Di Jakarta ini yang ramai, orang-orangnya ramai nih, sibuk tapi sibuk masing-masing. Cenderung kita ya udah nyimpan sendiri. Tadi disarankan tuh sobat muda, ayo cerita. Kalau misalnya penuh pikirannya mengenai ekspektasi yang tidak terwujud, ayo cerita ke teman yang kamu percaya. Nah, kalau tadi udah disebutin juga sama Paula, pengalaman Paula sendiri, bahkan ada ya tadi remaja-remaja yang ekspektasinya mau masuk SNMPTN dan lain-lain. Paula kenal gak? Bukan kenal sih, tahu gak tokoh Alkitab yang mungkin mengalami hal ini juga, mengenai ekspektasi yang tidak terpenuhi? Wah, aku rasa banyak ya. Mungkin salah satunya yang langsung teringat tuh Yusuf ya. Yusuf itu aku rasa orang yang menarik ya kisahnya ya. Dia dapat mimpi gitu ya, bahwa dia paling tinggi. Terus kalau kakak-kakaknya, papanya juga merasa kamu mau jadi paling tinggi di antara kita gitu ya. Dan ya mungkin
ada beberapa penafsir yang mengatakan ya mungkin Yusuf juga ada kesalahannya ya, dia mungkin jadi sombong, dia mungkin ada ini, tapi kita nggak pernah tahu ya, itu udah di atas over biblical ya. Tapi kita melihat bahwa ketika dia menyampaikan itu banyak orang nggak suka gitu kan, akhirnya dia sampai dijebloskan, sampai kakak-kakaknya juga pun bilang ya kita jual aja nih dia, atau kita bunuh aja supaya mimpinya itu tamat gitu. Betul, ya. betul. Aku tuh waktu baca kisah si Yusuf juga kayak ini jadi Yusuf gimana ya perasaannya. Iya. Sedih banget pasti denger waktu Betul. dijeblosin gitu. Gimana sih itu Paula? Betul, dijeblosin, terus habis itu mau dibunuh sebenarnya, tapi kan kakaknya jangan dibunuh. Akhirnya dijual jadi budak. Itu kan sebuah tekanan mental ya, seorang anak bungsu. Terus dia dihatin sama kakak-kakaknya semua. Kadang dia jauh dari keluarganya, jauh dari perlindungan papanya. Selama ini kan protektornya bapaknya nih. Dia jauh dari bapaknya. Sekarang malah jadi budak gitu, diperjualbelikan. Oh aku gak bisa bayangin sih itu gimana pergumulan Yusuf ya. Terus akhirnya dia dibeli sama Potifar. Tapi disitulah, nah ini bukan menyerah tapi berdamai. Kalau menyerah ya udah gue jadi budak aja udah. Terus apa lu suruh apa, aku disuruh apa ya aku kerjain gitu ya. Tapi di situ dia berdamai. Firman Tuhan mengatakan bahwa ya dia disukai oleh Potifar gitu. Berarti dia menunjukkan sebuah kualitas ya. Dia kerja dengan baik, dia menunjukkan kesungguhan dia dalam bekerja itu, bahkan sampai Potifar menyerahkan seluruh isi kerajaannya kecuali kebutuhan pribadinya Potifar gitu ya, dan istrinya untuk Yusuf urus gitu. Bahkan ketika istri Potifar mencobai Yusuf gitu, menggoda dia karena memang dia masih ganteng, masih muda gitu kan. Yusuf tuh kalimatnya benar-benar ini ya, kayak dia bilang di rumah ini nggak ada yang, bahkan Potifar itu bahkan tidak seberkuasa saya, tapi istri ibu ini punyanya Potifar. Saya nggak mungkin berbuat dosa terhadap Tuhan dan terhadap Potifar gitu. Wah, itu menunjukkan sebuah kualitas ya, bahwa ya dia berdamai dengan keadaannya gitu. Dia masih jadi budak gitu, tapi dia tahu Tuhan tuh bekerja di situ. Tapi dia akhirnya difitnah. Masuk penjara. Wah, itu kan ekspektasi lagi. Kalau Tuhan jauh baik lagi ya, turun lagi. aku sudah berbuat baik sama, udah ngikutin ya apa kata Tuhan. Tapi tetap sesuatu hal yang jahat gitu kan. Tapi betul. penjara pun dia kerjakan yang terbaik sampai jadi tangan kanannya si kepala penjara gitu kan. Itu kan wah, ini kualitas anak muda sekali gitu ya. Dimanapun dia ditempatkan, dia tetap menunjukkan karakternya tuh benar-benar emas tuh ya di situ ya. Kita tempatnya di situ ya. Terus dia berbuat baik sama juru makan, juru minum, dia tafsirin mimpinya, tapi nyata lupa sama kebaikannya Yusuf gitu kan. Itu kan kayak udah aku baik-baikin gitu ya. Kayaknya kok hal-hal baik nggak datang balik datang ya ke dia. lagi Sedih gitu ya. kan. Itu suatu hal yang lama loh. Itu kan bukan cuma sebulan 2 bulan ya. Betul. Itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya si Potifar sendiri yang mimpi, akhirnya si juru minumnya ya inget ya. Kayaknya saya punya ini nih temen yang dulu nafsirin mimpi saya. Mau diundang nggak? Nah baru inget tuh di situ kan. Akhirnya dia Yusuf maju, dia menafsirkan, terus dia jadi pemimpin tertinggi di Mesir. Nah menurut aku kalau Yusuf nggak menunjukkan karakter adalah ketika koko-kokonya datang itu, ya itu saatnya dia untuk balas dendam kan. Wah, itu saatnya. Itu udah punya kuasa banget. Nih waktunya nih mimpi dendam. Mimpi aku kan terwujud nih. Kamu semua salah. Tinggal gitu menjentikan kan. jari ya, udah langsung habis gitu. Bahkan tapi menariknya malah waktu ketemu saudara dia malah menangis ya. Iya, dia menangis, dia mengasihinya. Bahkan menariknya pas papanya mati gitu kan, meninggal, kakak-kakaknya langsung pada ketakutan kan. Wah, sekarang papa kita udah nggak ada. Jangan-jangan Yusuf sekarang nih baru mau menghakimi kita kan. Tapi Yusuf bilang, enggak. Memang kamu mereka-rekakan hal yang jahat sama aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk aku. Nah itu berdamai banget. Semua kejahatan itu tuh dia, kalau dia menyerah ya itu dia nggak akan sampai di titik puncak itu gitu ya. Maksudnya nggak akan sampai di mana Tuhan tuh benar-benar menggenapi rencananya bagi Yusuf gitu. Tapi ketika dia berdamai, dia tahu ini tuh walaupun engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan akan mereka-rekakan yang baik buat aku. Aku gak marah sama kamu, aku mengampuni kamu. Karena itu semua adalah bagian dari mana Tuhan mengasah aku, Tuhan membentuk aku sampai hari ini. Nah itu tuh berdamai dengan harapan dan ekspektasi ya. Itu contoh nyata banget sih Yusuf ya. Iya, itu karakter yang wow banget ya. Betul. Buat sobat muda yang
berekspektasi banyak hal, ini bisa banget kita teladanin si tokoh Yusuf ini. Betul. Yang hatinya tetap lembut, tetap ngikutin apa kata Tuhan walaupun dibalikin lagi, jatuh Betul. lagi dan lain-lain. Betul. Gak kerasa nih udah berapa lama kita ngobrol ya Paulus. Lama nih. Seru banget bahas yang si Seru Yusuf ini tadi. Betul. Kalau buat kalau dari Paula sendiri, ada gak sih pesan khusus yang boleh Paula bagikan untuk sobat muda? Mungkin sobat muda yang sekarang lagi berharap, berekspektasi mau masuk universitas impian, mau dapet pekerjaan yang wow dengan gaji 2 digit langsung, atau mau masuk PNS dan lain-lain. Ada gak Paula? Mungkin salah satu quotes atau kutipan yang aku ingat gitu ya. Mungkin itu tulisannya Max Lucado ya. Dia pernah bilang bahwa Tuhan tuh nggak terlalu tertarik untuk membuat hidup kita tuh nyaman. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita, just like Jesus gitu ya. Maksudnya untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan tuh lebih tertarik dengan itu. Nah, maka kita perlu punya mindset yang benar dengan Tuhan, karena mindset yang keliru itu yang membuat ekspektasi kita terlalu tinggi dan kita gampang kecewa. Tapi ketika kita punya mindset yang benar bahwa iya sih, kalaupun aku gak dapat ini, Tuhan mau bentuk aku sesuatu nih, Tuhan mau lakukan apa ya buat hidup aku ya. Nah, dan memang dalam Alkitab pun Tuhan gak pernah menjanjikan hidup kita nyaman dan lancar jaya ya. Tapi yang Tuhan janjikan adalah perlindungan, kasihnya, janjinya yang selalu nyata dalam hidup kita. Bahkan ya Yesus menunjukkan di kayu salib itu betapa dia mengasihi kita, itu udah bukti nyata banget gitu ya. Bahkan dia udah berikan hidupnya buat kita. Apalagi yang kita mau ragukan tentang kasih Tuhan kalau dia sudah buktikan sebesar itu. Jadi ya Tuhan gak pernah menjanjikan perjalanan ini tanpa luka gitu ya. Tapi yang Tuhan janjikan adalah ketika luka itu kita serahkan kepada Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, ya kita akan melihat jauh lebih indah, jauh sesuatu yang kita mungkin gak bisa bayangin dari yang kita harapkan, itu Tuhan akan sediakan buat kita ya. Jadi intinya sih, iman tuh bukan berarti kita kalah, tapi iman itu malah kita melihat Tuhan tuh sudah menang dan kita mau menjalani kemenangan-kemenangan itu di dalam kehidupan kita ya. Walaupun somehow sesuatu gak terjadi sesuai dengan harapan kita, tapi kita percaya Tuhan tuh memegang kehidupan kita. Itu aku rasa lebih penting ya dibandingkan kita nyaman tapi kita gak serupa dengan Kristus ya. Tapi lebih baik kita diturnya banyak ya, belokannya banyak, kerucukannya banyak, tapi kita semakin dibentuk karakternya, semakin serupa dengan Kristus, itu jauh lebih mulia ya dibandingkan mendapatkan apa yang kita inginkan doang ya. Yes. Pesannya nyes banget ya. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua ya sobat muda. Boleh tutup dalam doa Paula, doain kita semua di sini. Yuk teman-teman, yuk sobat muda kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa perjalanan ini tidaklah mudah dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami bersyukur kami memiliki Yesus Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kami. Dan karena itu, Yesus Kristus yang sama juga yang akan memimpin kehidupan kami. Tuhan, tolong kami memiliki kacamata iman yang benar kepada Tuhan. Ketika kami mungkin hari ini sedang ada di dalam fase kecewa, fase marah sama Tuhan, biarlah hari ini kami secara jujur mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Dan kami tidak mau berlarut-larut begitu saja dan dipakai oleh iblis untuk semakin menjauh dari Tuhan. Hari ini kami mau bangkit. Hari ini kami mau melihat dengan iman bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu peduli kepada setiap kami. Bahkan Tuhan merancangkan yang baik bagi kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kekuatkan kami, agar kami boleh berjalan terus di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sobat muda, semoga podcast kali ini kembali menenangkan hati teman-teman dan juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman. Dan sobat muda, sekali lagi ini podcast ini bisa terwujud berkat dukungan sobat muda sepertimu. Setiap kontribusi darimu sekecil apapun sangat berarti buat pelayanan ini agar kita boleh terus berbagi dan bertumbuh bareng firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial Warung Sate Kamu. Ada Instagram, TikTok, Twitter, juga subscribe ya YouTube-nya biar nonton nih tiap bulannya podcast kamu. Oke deh, udah kelar nih kita ya podcast kali ini ya. Kita boleh say bye dulu ke kamera ini.
Paula. Sampai jumpa Sobat Muda di podcast berikutnya. God bless you. Sampai jumpa Sobat Muda. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.